Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pemirsa Divia TV Unpad. Masuk dalam program Sains Minute. Dalam hal ini, saya Dr. Insinyur Iman Hernaman, MSIPU, akan menjelaskan hasil penelitian kami. Sebenarnya penelitian ini adalah penelitian teman-teman bersama. Kebetulan saya sebagai ketua penelitinya, di mana dalam penelitian ini kita melaksanakan kegiatan atas dasar permintaan dari beberapa pengusaha pakan. Dalam hal ini adalah teman-teman dari koperasi unit desa, di mana mereka mengeluhkan terkait dengan beredarnya dedak padi yang dipalsukan dengan sekam padi. Hal ini bisa kita maklumi kalau kita melihat atau berangkat kepada produksi padi di Jawa Barat, itu sangat besar sekali, sehingga menghasilkan yang disebut dengan dedak padi. Dedak padi ini memang menjadi bagian dari pakan ternak ruminansia dan menjadi bagian pembuatan konsentrat untuk pakan ternak ruminansia. Hanya kalau kita lihat bahwa populasi ternak ruminansia, dalam hal ini adalah ternak sapi potong maupun ternak sapi perah, itu jumlahnya lebih banyak untuk kebutuhan dedak padi ya, dibandingkan dengan populasinya. Jadi artinya bahwa jumlah populasi dalam hal ini kebutuhan ternak lebih banyak dibandingkan dengan jumlah dedak yang dihasilkan. Hal inilah yang menyebabkan adanya peluang untuk terjadinya pemalsuan dedak padi. Dalam hal ini adalah mencampur dedak padi dengan sekam padi. Dan kita tahu bahwa sekam padi ini sangat berbahaya bagi ternak itu sendiri. Karena dia mengandung unsur lignin dan silika. Bila mana dikonsumsi, maka akan menyebabkan kerusakan saluran pencernaan bagi ternak tersebut. Akibatnya adalah produktivitas dari ternak, baik dari sisi pertumbuhan, kalau di ternak sapi perah, produksi susu akan menjadi menurun. Dan ini menjadi kerugian besar bagi peternak. Di sisi lain, bagi industri pakan, pemalsuan ini menyebabkan harga menjadi seolah-olah mahal. Karena dia membeli harga yang sama dengan harga dedak aslinya, tetapi karena dioplos dengan sekam padi, harusnya harganya lebih murah. Karena sekam padi ini disebut dengan limbah, dibuang, jadi jarang digunakan. Kalaupun digunakan, biasanya untuk pembakaran bata atau yang lain-lainnya seperti itu. Di tingkat pabrik heleran, bahwa sekam padi ini dianggap limbah dan dibuang, seperti itu. Nah, jadi ada dua kerugian yang terjadi. Yang pertama dari sisi harga menyebabkan kerugian bagi industri pengolah pakan. Yang kedua mengakibatkan performa dari ternak itu menjadi menurun. Hal inilah yang memicu kami untuk melakukan upaya bagaimana caranya mencari formula atau hasil-hasil penelitian yang dapat menentukan apakah ini dipalsukan atau tidak. Pengalaman yang dilakukan sebelumnya bahwasanya uji daripada pemalsuan dedak ini menggunakan larutan kloroglusenol. Ini merupakan standar dari nasional Indonesia. Hanya di dalam pelaksanaannya ketika itu dilakukan proses pengujian, maka belum bisa menentukan berapa persen dedak itu dipalsukan. Sehingga ini juga berkaitan dengan konversi dari harga. Nah, ini yang menjadi problem saat ini di lapangan. Dan kami mencoba untuk melakukan suatu metode cepat supaya dalam waktu singkat bisa ditentukan berapa jumlah dedak padi yang dipalsukan, ya, kemudian berapa harga yang tepat, ya, seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh industri pengolahan pakan, itu adalah ketika barang itu masuk,
atau datang ke lokasi pabrik itu, maka perlu ada semacam keputusan yang cepat. Apakah ini dipalsukan atau tidak? Atau berapa persen pemalsuannya? Yang dilakukan biasanya mengirim sampel ke laboratorium dan waktunya 3 hari. Nah, oleh karena itu, ketika pemasok hadir atau datang ke lokasi pabrik itu, problemnya dia harus menunggu 3 hari. Nah, sementara itu, keputusan harus hari itu. Nah, metode yang kami lakukan itu adalah untuk mengatasi masalah itu. Dalam waktu 10-20 menit, kita bisa menentukan ini dipalsukan atau tidak, dan berapa yang dipalsukannya, berapa persen dedak yang dicampur. Nanti kita konversi ke dalam harga, dari harga itu bisa ditentukan sebenarnya harga yang real itu seberapa. Intinya adalah untuk mengurangi kerugian. Jadi, pemalsuan dedak ini memang sesuatu yang sifatnya dalam kondisi kekurangan pakan, misalkan di musim kemarau, mereka terpaksa harus menerima dedak itu. Kenapa? Karena kekurangan, ya. Tapi yang penting adalah berapa jumlah harga atau yang dibayarkan terhadap dedak yang dipasok itu. Nah, itu harus secara kuantitatif kita lakukan ya dengan metode ini. Jadi cepat tapi bisa menentukan nilai harga dari dedak yang dipasok dari para pedagang. Oke, untuk lebih mendetilkan daripada metode tersebut, maka akan kami peragakan terkait dengan bagaimana caranya menentukan pemalsuan dedak itu. Ini adalah cara bagaimana menentukan terkait dengan metode penentuan pemalsuan dedak itu sendiri. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan larutan. Kemudian kita yang pertama menimbang dari dedak itu yang diduga kita dianggap dedak yang dipalsukan. Kemudian kita timbang dengan menggunakan timbangan analitik sebanyak 1 gram. Kemudian kita tempatkan ke dalam cawan Petri kurang lebih 1 gram yang kita anggap ini terjadi pemalsuan. Kemudian kita ambil larutan klorogusenol kurang lebih sekitar 4 mili, lalu kita masukkan ke dalam cawan Petri yang telah mengandung dedak yang kita anggap dipalsukan, kemudian kita larutkan, dan kita lihat reaksinya kurang lebih 10 menit, dan kalau terjadi perubahan warna, itu menunjukkan terjadi pemalsuan. Setelah itu, kita masukkan ke dalam alat kotak, yang bisa kita lihat di sini. Nah, setelah itu kita tempatkan cawan Petri yang mengandung dedak yang kita duga dipalsukan, kita tempatkan di tengah. Mengapa kotak ini kita buat? Untuk kestabilan cahaya. Karena ini sensitivitas dari kamera. Setelah itu kita tempatkan handphone ya atau smartphone yang mengandung program yang disebut dengan color grade. Ya, setelah itu kita nyalakan, kita fungsikan program itu, kemudian posisi daripada kamera smartphone dengan cawan yang mengandung dedak yang sudah dicampur dengan larutan, kemudian kita fokuskan kamera tersebut pada titik tengah cawan Petri, setelah itu kita foto, setelah foto maka akan muncul nilai warna. Nah, dari nilai warna itu kita masukkan ke dalam sebuah program perhitungan, ini bisa kita lihat, yang memang kita siapkan di webnya Fakultas Peternakan, sehingga harapannya adalah nanti kita sebarluaskan ke pabrik-pabrik pakan, terutama KUD-KUD yang memiliki salah satu divisinya adalah pembuatan pakan ternak. Tujuannya adalah mereka bisa mengakses ya ke webnya Unpad, bagian dari upaya kita untuk meningkatkan mebometrik. Nah, ini bisa kita lihat seandainya misalkan nilai itu sudah muncul, kemudian kita masukkan ke dalam program yang sudah kita setting,
kemudian kita lihat perhitungannya, setelah itu muncul angka 67. Nah, kemudian kita setting harganya, kalau harga dedak itu Rp3.000, kemudian harga sekam padi itu Rp500, maka kita bisa memprediksi harga yang real yang dipalsukan itu muncul. Ini bisa kita lihat ada muncul nilai. Nah, dari situ tujuannya adalah kalau kita mengetahui harga real daripada dedak yang dipalsukan itu, maka si pemilik industri pakan itu menawar dedak itu maksimum sesuai dengan yang perhitungan yang sudah kita setting. Jadi minimal dia menawar maksimum nilai yang sudah dihitung, kalau bisa sih lebih rendah, karena dia juga harus untung. Nah, itu sekilas terkait dengan metode yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di KUD ya, koperasi-koperasi yang memang khusus menghasilkan pakan ternak begitu ya. Karena tujuan kita adalah membantu. Karena ini yang terjadi di KUD Bayongbong ketika pemalsuan dedak padi secara masif, laporan ke kami itu terjadi penurunan susu secara drastis dan mengalami kerugian-kerugian. Dan kami sudah melakukan diseminasi hasil penelitian kita ini di KUD Cikajang, Garut, dan KUD Bayongbong, Garut juga, di mana konsentrasi terjadinya pemalsuan itu cukup tinggi di wilayah tersebut. Nah, rencana kita adalah mencoba untuk menyebarkan informasi atau teknologi ini ke tempat-tempat yang lain, dan alhamdulillah prosedur ini sudah kita daftarkan untuk dipatenkan. Tapi paten dalam hari ini adalah bagian dari kewajiban kita sebagai institusi ya untuk melihat karya-karya dari teman-teman karya dari dosen Unpad itu sendiri. Nah, kemudian juga hasil riset ini sedang kita proses di dalam jurnal internasional bereputasi, dan mudah-mudahan dimuat di jurnal itu sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dari Unpad untuk dunia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.